Selamat pagi sahabat-sahabat yang terkasih, apa kabar? Semoga hari ini penuh dengan damai dan sukacita. Kita diberi kesempatan baru oleh Tuhan untuk bersama-sama merenung dan mendengarkan firman-Nya. Pada kesempatan kali ini, mari kita buka hati dan pikiran kita, serta siapkan diri untuk menerima pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Renungan kita pagi hari ini berjudul Mendengar Suara Tuhan di Pagi Hari. Sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang baru, dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat pokok kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 143 ayatnya yang ke-8. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita bangun menghirup udara segar, dan kita tahu bahwa hari baru bukanlah hasil alarm yang berbunyi, melainkan anugerah Tuhan yang kembali diberikan kepada kita. Raja Daud pernah menuliskan kerinduan yang indah di dalam Mazmur 143 ayat 8. Ia berkata, "Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi." Saudara, perhatikan, Daud tidak menunggu sore atau malam, tetapi sejak pagi ia sudah rindu mendengar suara Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah mendengar suara Tuhan sebelum mendengar suara dunia? Sebelum mendengar notifikasi HP, sebelum mendengar berita atau suara kesibukan pekerjaan? Pagi adalah waktu yang kudus, karena disitulah kita menyerahkan arah hidup kita seharian penuh. Saudara, mengapa pagi hari? Ada alasan khusus mengapa Alkitab sering menekankan waktu pagi. Yang pertama, pagi adalah awal yang menentukan. Apa yang kita isi di awal hari akan mempengaruhi sepanjang hari kita. Jika pagi kita penuh dengan firman, doa, dan penyembahan kepada Tuhan, maka sepanjang hari kita akan lebih tenang, kuat, dan terarah. Yang kedua, Yesus sendiri melakukannya. Di dalam Markus 1 ayat 35, di sana ia berkata, "Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia berdoa di tempat yang sunyi." Jika Yesus, anak Allah, memulai hari dengan doa dan mendengar suara Bapa, apalagi kita. Yang ketiga, pagi adalah momen hati masih segar. Kita belum terlalu banyak terbebani oleh masalah hari itu. Pagi memberi ruang yang lebih jernih untuk merenungkan firman dan mendengarkan suara Roh Kudus. Saudara, apa artinya mendengar suara Tuhan? Mendengar suara Tuhan bukanlah sesuatu yang mistis atau hanya untuk orang-orang tertentu. Setiap anak Tuhan bisa belajar mendengar suaranya. Ada 3 hal yang menjadi saluran utama. Yang pertama, firman Tuhan atau Alkitab. Suara Tuhan paling jelas ada di Alkitab. Roh Kudus menuntun kita memahami kebenaran saat kita
membaca. Seringkali ayat yang sudah kita baca berkali-kali bisa berbicara baru saat pagi itu. Sebuah ilustrasi seperti surat cinta. Jika kita jatuh cinta, surat sederhana pun terasa indah. Demikian juga firman Tuhan bagi orang yang mengasihinya. Yang kedua, doa dan penyembahan. Dalam doa kita tidak hanya bicara, tetapi juga diam mendengarkan. Tuhan bisa memberi damai di hati, memberi keyakinan, atau mengingatkan sesuatu yang harus kita lakukan atau tinggalkan. Yang ketiga, suara Roh Kudus di hati kita. Roma 8 ayat 16 berkata, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus bisa memberi dorongan lembut, teguran, atau arah yang jelas. Saudara, apa yang menjadi hambatan di dalam mendengar suara Tuhan? Ada beberapa hal yang sering menghalangi kita mendengar suara Tuhan. Yang pertama, kebisingan dunia. Terlalu cepat buka HP, baca berita atau sosial media. Yang kedua, kelelahan rohani. Hati letih, pikiran penuh kekhawatiran. Yang ketiga, dosa yang belum dibereskan. Dosa menutup telinga rohani. Saudara bisa bayangkan Anda sedang menelpon di tempat yang sangat bising. Suara lawan bicara ada, tetapi tidak jelas. Begitu juga dengan Tuhan. Dia selalu berbicara, tapi kita sering tidak fokus. Nah, saudara, bagaimana cara praktis kita mendengarkan suara Tuhan di pagi hari? Mari kita belajar langkah-langkah yang sederhana. Yang pertama, bangun lebih awal. Sebelum kesibukan dimulai, sediakan waktu untuk Tuhan. Yang kedua, mulailah dengan doa singkat. Tuhan, bicaralah, hamba-Mu mau mendengar. Yang berikutnya, baca firman. Jangan buru-buru. Ambil 1 atau 2 ayat, lalu renungkan. Yang keempat, diam sejenak. Berikan ruang hening. Biarkan Roh Kudus bekerja. Dan yang berikutnya, catat impresi. Mungkin ada ayat, dorongan, atau penghiburan. Tuliskan di buku catatan doa. Dan yang terakhir, saudara, taat atau taati. Suara Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dilakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Jika Anda seorang pelayan Tuhan, pagi hari adalah waktu menyegarkan jiwa sebelum melayani orang lain. Jika Anda seorang pekerja atau seorang karyawan, mendengar suara Tuhan akan memberi kebijaksanaan di dalam keputusan. Jika Anda seorang ibu atau ayah, suara Tuhan menolong saudara mendidik anak dengan sabar. Jika Anda seorang mahasiswa, pelajar, suara Tuhan menuntun saudara memilih pergaulan yang benar. Mazmur 32 ayat 8 berkata, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saudara, pagi hari bukan sekedar waktu transisi dari tidur ke aktivitas. Pagi hari adalah altar pribadi kita bersama Tuhan. Daud berkata, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Mari kita berdoa agar sejak pagi kita dilatih mendengar suaranya, sehingga sepanjang hari kita berjalan sesuai kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari baru. Kami rindu sebelum mendengar suara dunia, kami terlebih dahulu mendengar suara-Mu. Ajar kami setia menyediakan waktu pagi untuk membaca firman, berdoa dan diam di hadapan-Mu. Tuntun kami, beri kami telinga yang peka,
hati yang taat, dan langkah yang terarah. Hamba berdoa buat para pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati pendidikan mereka, dan berkati apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah welas kasihan-Mu ada atas bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi ini menjadi berkat bagi saudara, bagikan juga kepada orang lain agar mereka juga diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.